Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Esa Putri dari Institut Setia Vokasi dan Fakultas Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teori akuntansi. 1. Definisi teori akuntansi. A. Menurut The Oxford English Dictionary, teori akuntansi merupakan sebuah skema atau sistem ide atau pernyataan diselenggarakan sebagai penjelasan atau akun dari suatu kelompok ilmiah. B. Menurut US FASB, teori akuntansi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dari objek yang saling berhubung dan fundamental yang mengarah pada suatu standar yang konsisten. Teori akuntansi sendiri merupakan bagian dari praktik akuntansi. 2. Akuntansi sebagai seni merupakan sebuah seni pencatatan transaksi keuangan. Seni ini dapat berupa keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nilai atau moral, ekonomik, dan sosial menjadi basis pertimbangan. 3. Akuntansi sebagai sains. Pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah. Menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. 4. Akuntansi sebagai teknologi. 1. Seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu atau produk yang bermanfaat. Teknologi meliputi teknologi lunak. 2. Penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapinya sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut. 3. Rekayasaan melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara kerja. 5. Akuntansi sebagai socio-technical activity. Bagian pertama, akuntansi merupakan kegiatan teknis yang melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik. 2. Akuntansi MRP realitas yang terbentuk secara sosial. 3. Praktik akuntansi melibatkan arena, individu, pertentangan, kepentingan, dan rule of the game. 6. Pandangan terhadap akuntansi ada 8, yaitu A. Akuntansi sebagai catatan historis. B. Akuntansi sebagai bahasa. C. Akuntansi sebagai politik antar perusahaan. D. Akuntansi sebagai mitologi. E. Akuntansi sebagai informasi komunikasi dan keputusan. F. Akuntansi sebagai barang ekonomi. G. Akuntansi sebagai komoditi sosial. H. Akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. 7. Teori akuntansi lanjutan. A. Akuntansi adalah aktivitas manusia. B. Akuntansi dipengaruhi oleh budaya. C. Teori akuntansi mempertimbangkan. Yang pertama, mengapa aturan akuntansi tertentu yang diamanatkan oleh regulator. Yang kedua, perilaku masyarakat sehubungan dengan informasi akuntansi. 3. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi akuntansi. 4. Mengapa orang dalam organisasi memilih untuk memberikan informasi tertentu. 8. Tujuan teori akuntansi ada 3. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip yang ada sekarang. Yang kedua, memberikan kerangka dasar konseptual untuk mengevaluasi praktik-praktik akuntansi yang ada sekarang. Yang ketiga, mengarahkan perkembangan praktek dan prosedur baru. Pentingnya teori akuntansi. Teori akuntansi diberikan untuk melengkapi kerangka kerja yang sistematis untuk proses investigasi, pengertian dan atau mengembangkan beberapa praktek akuntansi
dan evaluasi praktek akuntansi individual akan lebih efektif bila orang yang mengevaluasi menggunakan dasar teori akuntansi. Tanpa teori akuntansi akan sulit untuk yang pertama, mengevaluasi kecocokan suatu praktek akuntansi. 2. Mengembangkan suatu praktek akuntansi yang berkelanjutan karena ada beberapa praktek akuntansi yang tidak cocok dengan perubahan situasi bisnis. 9. Perkembangan awal teori akuntansi. 1. Diandalkan proses induksi. 2. Pendekatan induktif mengacu pada pengembangan ide-ide atau teori-teori melalui pengamatan fenomena dunia nyata. 3. Tahun 1920 ke tahun 1960-an, teori yang dikembangkan dari mengamati apa yang akuntan lakukan dalam praktik. Evaluasi teori akuntansi. Dari berbagai sudut pandang mengenai teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif, menyebabkan munculnya kritisi teori menurut paradigma dari masing-masing peneliti, yaitu A. Mendukung pendapat antara teori akuntansi positif dan teori normatif. B. Rasional. C. Teori positif bernilai syarat. Evaluasi teori pertimbangan logika dan bukti. 1. Pengurangan logika. Penerimaan suatu teori dan hubungannya dengan hipotesis harus berhubungan apakah argumennya diterima secara logis, asumsi yang mendasari bukti pendukung yang disediakan. 11. Sejarah perkembangan teori akuntansi. A. 3600 sebelum Masehi. Zaman Yunani dan Romawi, kuno teori akuntansi telah dilakukan. Suatu contoh yaitu penilaian tentang aset, yaitu tembok, dengan cara menghitung membebankan 1/8 dari biaya yang dikeluarkan setiap tahun, selama tembok tersebut masih berdiri. B. Abad ke-11 dan ke-13. Yang pertama, timbulnya pusat-pusat perdagangan di kota Italia. Yang kedua, saat perang salib dibutuhkan kapal dan perlengkapan sekembali dari Timur Tengah membawa barang dagangan. Yang ketiga, timbul adanya partnership. C. Abad ke-14. Abad ini muncul metode yang dipakai oleh para pedagang abad pertengahan di Italia pada tahun 1340, yaitu metode double entry bookkeeping yang kemudian dikembangkan oleh Luca Fascioli. D. Abad ke-16. Yang pertama, pada abad ini, tata buku perpasangan mulai ditulis dan dikembangkan dalam beberapa bahasa pertama kali, dalam bahasa Belanda, Inggris, dan Italia. 2. Dalam abad tersebut, teori akuntansi berkembang pesat di Italia yang dituangkan dalam beberapa konsep teori akuntansi. 12. Sejarah perkembangan akuntansi. A. Sejarah awal akuntansi. Pencatatan telah ada pada 3000 peradaban Kaldea Babilonia, Assyria, Samaria, yang merupakan pembentuk sistem pemerintahan pertama di dunia. Peradaban Mesir, di mana para penulis membentuk poros berputarnya seluruh mesin keuangan departemen. Peradaban Cina dengan akuntansi pemerintah di zaman dinasti Zhou 1122-256 BC. Peradaban Yunani tahun 256 BC. B. Perkembangan pembukuan berpasangan. 1. Pada abad ke-16, metode tersebut berkembang luas di Eropa menjadi metode yang memiliki karakteristik. Sekitar abad 16 sedikit perubahan dibuat dalam teknik pembukuan, yaitu adanya pengenalan jurnal khusus untuk mencatat tipe-tipe transaksi yang berbeda. 2. Penggunaan akun persediaan yang terpisah untuk tipe barang yang berbeda terjadi pada abad ke-17 oleh pembukuan berpasangan sampai dengan saat ini. Tahap perkembangan sebagai berikut. 13. Sejarah perkembangan akuntansi. C. Perkembangan prinsip-prinsip akuntansi di USA.
Ada 4 fase proses pengembangan akuntansi yang dapat diidentifikasi. Fase pertama, pada tahun 1900 sampai dengan 1933. Manajemen sepenuhnya mengendalikan pemilihan informasi akuntansi yang harus diungkapkan. Fase kedua, pada tahun 1933 sampai dengan 1959. Fase ketiga, pada tahun 1959 sampai dengan 1973, lembaga-lembaga profesional memainkan peranan signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip keempat, berlanjut sampai sekarang, fase Financial Accounting, Stanford Board, dan berbagai kelompok penekan yang lain. 14. Akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme dikaitkan dengan klaim secara umum bahwa pembukuan berpasangan merupakan suatu hal yang vital bagi perkembangan dan evolusi kapitalisme. 4 alasan peranan akuntansi berpasangan terhadap kapitalisme. 1. Menyumbangkan sikap baru dalam perkembangan kehidupan ekonomi. 2. Spirit akuisisi yang baru tersebut dibantu dan didorong oleh kalkulasi ekonomi. 3. Rasionalisme yang baru ini selanjutnya ditingkatkan oleh organisasi yang sistematis. 15. Relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi penting bagi pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah akuntansi memungkinkan untuk memahami kondisi kita sekarang, dan untuk meramal atau mengendalikan masa depan kita lebih baik. Sejarah akuntansi merupakan studi tentang warisan akuntansi dan kontribusinya para pedagogi. Kebijakan dan perspektif akuntansi. 1. Konklusi. 2. Evaluasi teori. 3. Faktor manusia. 16. Teori akuntansi Islam. Definisi teori akuntansi Islam menurut Jaka Isdiyata halaman 81 adalah seperangkat pengetahuan yang terdiri dari prinsip-prinsip dan metode-metode yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi. Ada 2 proses. Yang pertama, proses pengembangan akuntansi Islam. Yang kedua, metode pengembangan akuntansi Islam. 17. Kemajuan ilmiah revolusioner. Yang pertama, pengetahuan maju ketika salah satu teori digantikan oleh yang lain sebagai peneliti tertentu, menyerang kredibilitas paradigma yang ada dan memajukan alternatif. Yang kedua, paradigma dapat diidentifikasikan sebagai pendekatan untuk kemajuan pengetahuan yang mengadopsi asumsi tertentu, teoritis, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Ada 2 teori, yaitu yang pertama evaluasi teori. A. Teori normatif telah dikritik karena kurangnya pengamatan empiris. B. Teori positif akuntansi telah dikritik karena tidak memberikan resep atau mengasingkan akuntan akademis. 2. Verifikasi teori. Ada 3, yaitu dasar dogmatis, terbukti sendiri, dan dasar ilmiah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.